Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hambang. Nah, di sini kita akan ngerakit lagi PC buat second channel saya nih. Nah, nanti di second channel saya kita bakalan ngebahas full untuk bahas performance VGA di bagian gamingnya. Nah, dengan nge-benchmark GPU yang pastinya kalian harus memiliki PC yang minimalis banget untuk bottleneck-nya. Jadi di sini saya bakalan ngerakit PC yang bener-bener minimalis banget bottleneck-nya, dari performance CPU-nya yang udah cukup kencang, dari motherboard yang udah support PCIe Gen 5 juga, lalu untuk dari power supply yang pastinya udah support juga ya, kita pakai power supply yang 1000 watt, jadi yang pasti untuk GPU yang terbaru sampai yang lama-lama juga masih bisa aman banget. Untuk RAM juga kita pakai 32 GB, lalu untuk liquid cooling-nya juga kita pakai 360 mm yang pastinya udah cukup banget, dan kita juga pakai casing yang cukup gede yang pastinya muat banget untuk GPU yang panjang, jadi ini bakalan aman banget untuk GPU kecil maupun GPU yang panjang seperti RTX 5090 yang baru-baru ini ya. Nah, yang pastinya PC ini udah bener-bener no compromise, yang pastinya aman banget untuk di benchmark, biar nanti supaya si hasil benchmark VGA-nya bakalan lebih akurat lagi. Nah, oke deh, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas part-part yang bakalan saya pilih di konten kali ini dan untuk si PC benchmark saya kali ini. Dimulai dari prosesor. Untuk prosesornya saya di sini bakalan pakai prosesor dari Ryzen 9 7950X3D. Prosesor yang udah cukup kencang untuk gaming, tapi memang seharusnya untuk benchmark yang lebih minim bottleneck seharusnya pakai Ryzen 7 9800X3D ya. Tapi berhubung di studio saya cuma adanya ini, jadi kita sementara pakai ini dulu aja sambil nabung lagi untuk beli 9800X3D-nya. Lalu selanjutnya untuk motherboard, di sini saya akan memakai motherboard dari ASRock X670E Taichi. Kenapa saya pakai ini ya? Karena emang udah support PCIe Gen 5 ya untuk GPU dan juga SSD-nya. Jadi untuk GPU terbaru seperti Nvidia RTX 50 series yang terbaru dan juga AMD RX 9000 series yang paling baru juga udah bisa jalan di PCIe Gen 5. Nah, untuk masalah performance juga yang pasti udah cukup banget ya untuk Ryzen 9 7950X3D yang kita pakai sekarang, karena emang cuma punya TDP rating yang cukup irit di 120 watt aja. Dan dari segi konfigurasi power face-nya juga yang totalnya ada di 27 buah ini, yang pastinya udah cocok banget untuk prosesor yang memiliki TDP rating yang di atas 250 watt, juga masih bisa aman banget untuk di motherboard ini. Selanjutnya untuk memori atau enggak RAM, di sini kita akan memakai RAM dari Corsair Vengeance RGB dengan kapasitas di 32 GB dengan speed yang cocok banget nih untuk Ryzen di 6000 MB transfer per detik dan juga timing yang ketat di CL30. Di sini kita emang pakai spesifikasi ini karena emang udah sweet spotnya banget untuk Ryzen ya, untuk dapetin performa maksimal dengan combo speed dan juga timing seperti ini. Jadi makanya kita pakai spek yang seperti ini juga. Nah, selanjutnya untuk storage, di sini saya bakalan memakai SSD NVMe dari PNY CS2241 dengan kapasitas di 1 TB. NVMe ini yes masih Gen 4, tapi di sini saya menggunakan ini karena untuk penyimpanan sistem aja. Jadi untuk SSD yang bakalan saya pakai untuk penyimpanan games nanti bakalan berbeda lagi dengan SSD yang bakalan dipakai sekarang ya. Jadi untuk SSD seharusnya ini udah cukup banget ya untuk sebagai sistem, karena untuk read speednya kita bisa ngedapetin up to 5100 MB per detik dan juga read speednya up to 3200 MB per detik. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler, di sini kita akan memakai cooler dari Corsair iCooling H150i. Di sini saya memakai cooler ini karena ya biar seragam aja nih, semuanya yang serba Corsair, jadi temanya lebih seragam lagi aja. Selain itu juga untuk ngejar ke minimalis kabelnya juga, karena ini udah support juga iCooling, jadi untuk masalah kabel manajemennya bakalan lebih enak lagi, lebih gampang lagi. Cooler ini udah memiliki ukuran di 360 mm, jadi yang pastinya untuk ngedinginin Ryzen 7950X3D yang pastinya udah aman banget. Nah, selanjutnya untuk power supply, di sini juga saya memakai power supply dari NZXT C1000 Gold. Power supply ini udah memiliki kapasitas di 1000 watt dengan sertifikasi yang pastinya udah 80 plus gold, yang pastinya juga udah support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1 untuk support GPU yang akan mendatang. Dan di sini saya memilih 1000 watt karena untuk benchmark ya amannya ambil langsung kapasitas yang tinggi, biar untuk GPU yang sekelas RTX 5090 pun masih bisa aman dipakai dengan power supply ini. Lalu yang terakhir dari casing, di sini saya casingnya memakai casing dari Corsair yang terbaru nih, frame 4000D. Casing mid tower yang cukup modular ini sebenarnya cocok banget sih buat kalian yang ingin ngedapetin performance airflow-nya nggak nabrak sama frame-frame yang ada di casing kalian. Nah, untuk Corsair ini masih memakai desain casing yang standar ya, jadi lebih enak dan proper banget untuk build yang fokusnya ke performance airflow. Untuk support motherboardnya pun kita di sini udah bisa memakai motherboard up to E80X sama seperti motherboard
yang bakalan kita pakai di build kali ini. Jadi yang pasti ini casing udah bisa masuk banget untuk hardware yang berukuran besar-besar. Dan di sini juga Corsair udah support motherboard yang memiliki back connection. Jadi untuk motherboard Asus BTF, MSI Project Zero atau enggak Aorus Stealth pastinya masih bisa didukung untuk memakai casing ini. Nah di sini juga kita udah memakai rail system ya untuk bagian fan depan dan juga fan bagian atas. Jadi untuk bagian pemasangan fan bakalan lebih fleksibel dan juga enak lagi. Di bagian depan kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm atau enggak 2 buah yang up to 200 mm yang juga udah support radiator up to 360 mm dengan rail yang bisa kita geser-geser, jadi bisa menyesuaikan juga dengan kebutuhan ukuran fan kalian. Di bagian atas pun sama, kita juga bisa geser-geser railnya sesuai dengan ukuran kebutuhan fan kalian. Di sini juga kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm atau enggak 2 buah fan yang up to 200 mm dan juga sama seperti di bagian depan kita di sini bisa pasang radiatornya up to 360 mm juga. Nah lalu di bagian belakang juga kita bisa pasang lagi 1 buah fan yang up to 140 mm. Lalu di bagian bawah casing juga kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm untuk bantuan intake ke daerah GPU. Nah di casing ini juga kita udah bisa ganti-ganti orientasi GPU juga nih. Jadi kita bisa langsung rotate PCIe bracketnya ke arah vertikal. Jadi kalian bisa langsung ganti orientasi GPU kalian menjadi orientasi vertikal tanpa harus membeli bracket tambahan lagi. Tapi di sini kita sayangnya nggak dikasih riser tambahan lagi. Jadi buat kalian yang ingin merubah jadi orientasi vertikal, kalian harus tetap beli lagi riser tambahannya sendiri ya. Lalu untuk support storage-nya pun kita di sini udah bisa pasang up to 2 buah harddisk yang berukuran di 3,5 inci atau enggak 4 buah harddisk ataupun SSD yang berukuran di 2,5 inci. Lalu untuk I/O portnya pun di sini kita udah dikasih 2 slot USB-A dan juga ada 1 USB Type-C, ada juga audio combo jack dan juga ada tombol power. Nah satu lagi untuk tambahan fan di sini kita bakalan pakai fan dari Corsair RX 120 ARGB untuk gantiin fan bawaan dari liquid cooler. Karena secara performance RX 120 ini lebih bagus untuk cooling performance-nya, secara spesifikasi juga lebih bagus. Jadi makanya kita ganti aja fan bawaan dari liquid coolernya. Nah begitu deh untuk part-part yang akan saya pakai di build kali ini. Emang untuk GPU nggak akan saya masukin ke hitungan ini karena untuk GPU nanti kita bakalan ganti-ganti terus. Jadi makanya untuk hitungan GPU nggak akan dimasukin di total build kali ini. Nah begitu deh, kalau untuk part-partnya langsung aja tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah rakit PC untuk channel kedua saya udah beres nih. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan kali ini? Kalau emang bilang lebih proper pakai Ryzen 9800X 3D ya emang saya nggak bisa mendebat juga, nggak bisa menyangkal juga ya. Karena seharusnya untuk benchmark yang lebih oke dipakai itu harusnya 9800X 3D yang masih menjadi prosesor terkencang untuk gaming saat ini. Tapi karena masih belum ada budgetnya, masih belum bisa belinya, jadi makanya kita sambil nabung dulu aja. Makanya saya pakai Ryzen 7950X 3D yang udah ada di studio kali ini dulu aja untuk sementara. Dan semoganya sih untuk di build kali ini bakalan minimal banget ya adanya bottleneck, karena dari part-part yang dipilih juga yang udah support PCIe 5, yang bisa support RTX 50 series dan juga RX 9000 series yang terbaru yang udah memakai koneksi PCIe Gen 5 semuanya. Lalu untuk pemberian power supply juga yang udah 1000 watt, yang udah support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1, yang pastinya untuk GPU kelas high-end seperti 5080 dan 5090 masih bisa dihandle oleh power supply ini. Dan juga pemilihan casing yang pastinya harus luas ya, karena mengingat kalau ukuran GPU itu benar-benar bervariatif banget, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Jadinya di sini saya pakai casing yang internalnya cukup luas, jadi bisa muat untuk GPU gede sekalipun, biar bisa ganti-ganti GPU-nya lebih leluasa lagi. Dan yang pastinya dari segi airflow udah dipastiin udah lebih dari cukup banget sih untuk di casing ini, karena emang casing ini dibuat untuk performance airflow-nya yang bagus. Jadi untuk performance suhunya yang pastinya bakalan bisa jauh lebih aman lagi. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC channel kedua saya ini. Kalau menurut pendapat kalian gimana nih untuk build kali ini? Langsung aja tulis di komentar di bawah ya. Buat kalian yang ingin tanya-tanya atau nggak ingin rakit PC di channel ini juga bisa aja langsung kontak saya aja, untuk detailnya juga ada di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih banget nih buat kalian yang udah nonton, semoga bisa menjadi inspirasi buat rakitan PC kalian. Nama saya Lambang, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.